Seorang warga di Batam diduga meninggal dunia lantaran overdosis vaksin COVID-19. Ledakan hebat mengguncang kawasan industri kimia di kota Leverkusen, Jerman. 2 orang dikabarkan tewas, 3 orang masih hilang. Polisi berhasil membongkar praktik pembuatan obat keras ilegal berskala besar di sebuah rumah. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program Yunus. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yoli Andini, inilah Yunus lengkapnya. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Batam, Thomas Arista Sembiring, menyayangkan penggusuran Pasar Induk Jodoh yang sempat memakan korban jiwa. Dilarang berkerumun! Penggusuran kawasan Pasar Induk Jodoh, Kota Batam memakan korban jiwa bernama Francisca Suran, mendapat sorotan dari anggota DPRD Kota Batam, Thomas Arista Sembiring. Menurut Thomas, di tengah merebaknya kasus COVID-19 dan pemberlakuan PPKM, keputusan pemerintah daerah untuk melakukan penggusuran seharusnya ditunda. Dirinya khawatir, selain memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, penggusuran juga akan menimbulkan klaster baru COVID-19. Baiknya kan ini kan diundur dalam waktu yang nanti setelah kondusif baru dilakukan penggusuran. Kenapa? Karena di dalam melakukan penggusuran itu pasti akan mengundang langsung dan tidak langsung orang akan berkumpul di sana. Itu kan sama dengan kita menciptakan klaster baru. Ya kan begitu kan? Menurut Thomas, pemerintah daerah seharusnya memberikan pendekatan dan edukasi kepada masyarakat sebelum melakukan penggusuran. Ia juga meminta pemerintah daerah Kota Batam bertanggung jawab dan memberikan solusi terhadap masalah tersebut sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Seperti yang terjadi kemarin itu sampai seorang ibu yang baru ginting itu akhirnya meninggal. Terlepas apapun itu, ya kan, tapi kan sebagai sebab musabab dan akibat daripada penggusuran secara paksa itu kan terjadi kesokan, ya, yang bisa membuat dia akhirnya shock, ya, sesak dan akhirnya meninggal. Nah, pemerintah harus bertanggung jawab ya dengan kondisi itu. Ya. Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, enggan berkomentar soal penggusuran dan aksi yang dilakukan oleh pedagang Pasar Induk. Rudi menyebut sudah memerintahkan dinas terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pak, terkait penggusuran dan aksi semalam, Pak. Boleh, Pak? Kadisnya aja. Permisi, Pak. Dari Batam, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV mengabarkan. Pemirsa, seorang warga di Batam diduga meninggal dunia lantaran overdosis vaksin COVID-19. Hartijo, warga perumahan Bapeda Batam Center, mendapat 2 suntikan COVID-19 di hari yang sama. Hartijo, warga Batam, Kepulauan Riau, dikabarkan pihak keluarga meninggal dunia setelah mendapatkan 2 kali vaksinasi COVID-19 dalam waktu bersamaan. Sebelum meninggal dunia, Hartijo sempat dirawat di Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam dengan status positif COVID-19. Ketua Rukun Tetangga tempat Hartijo bermukim, Eri Syahrial, mengatakan Hartijo mengikuti kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo Kepri, beberapa hari sebelum meninggal dunia. Menurut Eri, Hartijo seharusnya hanya mendapatkan 1 suntikan vaksin COVID-19 dosis pertama. Namun salah seorang vaksinator kemudian mengarahkan almarhum untuk menuju vaksinator lagi guna mendapatkan suntikan. Hartijo yang tidak memahami mekanisme vaksinasi ini lantas mendapatkan 2 kali suntikan vaksin COVID-19 di hari yang sama. Kesalahan komunikasi tersebut telah diakui oleh dokter yang mengawasi pelaksanaan vaksinasi. Saat ini, pihak keluarga tengah meminta pertanggungjawaban dan penjelasan secara ilmiah mengenai kematian Hartijo. Pasalnya, penyebab kematian Hartijo semata-mata karena terinfeksi COVID-19. Padahal menurut keterangan keluarga yang diterima Eri Syahrial, kondisi kesehatan Hartijo menurun sejak mendapatkan 2 kali suntikan vaksin COVID-19. Mengalami 2 kali vaksinasi yang pada saat tanggal 11 Juli 2021 yang diselenggarakan oleh Apindo. Jadi pada hari itu almarhum Hartijo ini 2 kali ya, dia sudah dapatkan sekali di meja
yang lain, kemudian dia duduk sebentar, dipanggil lagi untuk vaksinasi kedua, sehingga terjadilah 2 kali vaksin, dan itu sudah diakui oleh dokter yang mengawasi pelaksanaan vaksinasi itu. Ya, ini menurut saya ada ketidakjujur dari pihak penyelenggara, terutama dari petugas atau relawan atau pengawas yang ada di situ, sehingga terjadi warga ada 2 kali vaksin. Padahal kita tahu bahwa vaksin ini juga walaupun obat sebenarnya, tapi juga kalau tidak sesuai dosisnya akan membahayakan nyawa orang. Nah, jadi harus ada kehati-hatian. Makanya kita minta semacam pertanggungjawabannya seperti apa gitu. Sementara itu, Ketua Apindo Kepri, Cahaya, menegaskan kematian Hartijo bukan dikarenakan kelebihan penyuntikan vaksin COVID-19. Namun Cahaya membenarkan Hartijo mendapatkan 2 kali suntikan vaksin. COVID meninggal, kemudian kenapa dikait-kaitkan dengan vaksin gitu loh? Gitu Pak ya. Jadi mau Kalau pernyataan dokter resmi bahwa itu adalah kelebihan dosis vaksin, Iya. langsung mencari saya, ya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV mengabarkan. Perwakilan kelompok Taliban menemui Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi di kota Xinjiang. Menurut Taliban, pertemuan ini bertujuan untuk membahas kerjasama antara Taliban dan Cina dalam melawan kelompok ekstremis etim. Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, menemui perwakilan Taliban pada Rabu 28 Juli di kota Xinjiang setelah Amerika Serikat angkat kaki dari Afghanistan. Dilansir dari laman YouTube Reuters, pertemuan ini dianggap memperkuat pengakuan Taliban di mata internasional. Perwakilan Taliban yang bertemu langsung dengan Menteri Luar Negeri Wang Yi menyampaikan harapannya agar bersama dapat melawan kelompok ekstremis bernama East Turkestan Islamic Movement (ETIM). Kekerasan di Afghanistan berlangsung kian parah karena peningkatan serangan kelompok ETIM. Hal ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden menarik pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan. Wang melalui juru bicaranya, Chow Li-tian, mengatakan ETIM merupakan kelompok teroris yang masuk dalam daftar Dewan Keamanan PBB. ETIM menjadi ancaman langsung terhadap keamanan nasional serta integritas wilayah Cina. Selain masalah ETIM, masalah perdamaian di Afghanistan juga menjadi salah satu pokok bahasan dalam pertemuan ini. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyampaikan dukungannya jika Cina juga ingin menggaungkan resolusi damai atas perang di Afghanistan. Namun ia menekankan bahwa Cina juga harus menggandeng perwakilan pemerintah Afghanistan untuk menyelesaikan konflik ekstremis tersebut. Kafabihi, UTV mengabarkan. Orang tua pedangdut papan atas Ayu Ting Ting mendatangi rumah seorang netizen pelaku perundungan atas keluarganya. Ayu Ting Ting dan keluarga juga diketahui menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Ayu Ting Ting, pedangdut yang juga ibu satu anak ini, kembali mendapat perlakuan tak menyenangkan dari warganet. Seorang warganet bernama Kartika Damayanti diketahui telah membuat sebuah akun khusus untuk mengunggah konten merundung keluarga Ayu Ting Ting. Dilansir dari akun @gundik_empang, wanita yang diketahui seorang TKW tersebut ikut menghina anak Ayu Ting Ting menggunakan kata-kata yang tak pantas dalam unggahannya di akun yang ia buat. Tak tinggal diam, keluarga Ayu Ting Ting menindak tegas pembuat akun tersebut dengan membawa perkara tersebut ke jalur hukum karena merasa pemilik akun tersebut telah mencemarkan nama baik keluarga. Namun sebelumnya orang tua Ayu Ting Ting diketahui menyambangi Kartika Damayanti. Hanya saja pelaku perundungan tersebut sedang berada di Singapura. Yoli Andini, UTV, mengabarkan. Tim Reserse Narkoba Polda Jabar berhasil membongkar praktik pembuatan obat keras ilegal berskala besar di sebuah rumah di kawasan Gunung Kini Batu, Kecamatan Cimahi Utara, Kabupaten Cimahi, Jawa Barat, Rabu 28 Juli. Jutaan butir obat keras ilegal berhasil disita dari sebuah rumah yang diduga menjadi tempat produksi obat keras secara ilegal. Dalam penggerebekan tersebut, polisi juga mengamankan seorang tersangka berinisial YH.
Selain jutaan butir obat keras, polisi juga mengamankan bahan baku pembuatan obat serta 2 mesin berukuran besar untuk mencetak obat bermerek Profertil, Nizoral, dan obat keras berlogo LL. Wakil Direktur Narkoba Polda Jabar AKBP Tri Setiadi Artono menyatakan, selain tidak memiliki izin resmi, obat ilegal tersebut juga dikategorikan sangat keras, sehingga sangat berbahaya bila dikonsumsi secara terus-menerus. Berdasarkan pengakuan tersangka, ia telah memproduksi obat keras ilegal tersebut sejak tahun 2017 lalu dan didistribusikan ke apotek di daerah DKI Jakarta. Di depan ini terdapat bahan-bahan baku obat dan juga alat-alat pembuatan obat, yang mana mesin untuk membuat obat berlogo LL itu mempunyai kapasitas 500.000 butir pil setiap harinya. Kalau saja 500.000 butir pil setiap harinya sudah berapa juta yang dihasilkan, yang sudah diedarkan. Dan alhamdulillah pada saat ini kita sudah menggagalkan 2.800.000 pil yang akan diedarkan oleh yang bersangkutan. Setelah mengamankan tersangka YH, saat ini polisi sedang memburu tersangka lain, A dan M, yang kini berstatus daftar pencarian orang atau DPO. Atas perbuatan melanggar hukum tersebut, tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara serta denda sebesar 1,5 miliar rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Pemerintah akan mulai menerapkan pelaksanaan analog switch off atau dimulainya migrasi siaran televisi analog ke siaran televisi digital. Peralihan siaran televisi ini akan berlangsung tepat di peringatan ke-76 kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus mendatang dimulai dari Provinsi Aceh. Aceh menjadi provinsi pertama yang akan melaksanakan analog switch off atau memulai migrasi siaran televisi digital. Berlangsung pada 17 Agustus mendatang, tahapan awal akan dilangsungkan di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh mulai gencar mensosialisasikan peralihan TV analog ke TV digital. Batas akhir penggunaan TV analog pada 17 Agustus, sehingga tidak akan ada lagi siaran TV analog. Masyarakat diminta segera beralih menggunakan TV digital atau membeli set-top box yang dijual di pasaran. Setelah itu nggak boleh pakai lagi di daerah-daerah tersebut televisi dengan sistem analog, harus beralih ke televisi digital. Nah, ada beberapa provinsi ya, salah satunya ada Aceh. Nanti tinggal dengan pemenang MUK saja. Jadi merapat di 5 atau 6 tower gitu yang merapat di sana. Di 6 lagi kan sudah terkosongkan ya. Nah, itulah namanya digital dividend. Digital dividend itu adalah posisi kosong. Dinas Komunikasi Informatika Aceh terus berkoordinasi dan gencar mensosialisasikan ke masyarakat terkait migrasi televisi analog ke digital. KPI Aceh juga mengundang pemilik siaran televisi lokal setempat membahas perpindahan siaran TV analog ke TV digital. Dari Banda Aceh, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berdampak ke berbagai sendi perekonomian masyarakat. Salah satunya usaha kecil menengah yang mengalami keterpurukan. Di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, seorang fotografer secara sukarela memotret sejumlah produk pelaku UMKM untuk kembali bangkit dari keterpurukan. Beginilah aktivitas Cano dan rekan-rekan fotografer di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Di balik kesibukannya, Cano menyempatkan diri untuk beramal dengan memanfaatkan keahliannya di bidang fotografi dengan memotret produk-produk pelaku UMKM secara gratis. Menurutnya, dengan menggunakan alat fotografi yang mumpuni, tampilan produk yang akan dipasarkan di sejumlah lini masa media sosial jauh lebih menarik. Dia menemukan pelaku UMKM hanya memasarkan produk dengan kemasan dari tangkapan handphone dan tak dikemas secara menarik. Hal ini mendorong dirinya untuk membantu UMKM menampilkan produk mereka dengan hasil foto yang menarik dari jasa yang disediakan dirinya secara gratis. Dia berharap dengan begitu,
dapat membantu meningkatkan omset penjualan produk UMKM, sehingga ekonomi di tingkat mikro dapat kembali pulih dan bergeliat. Idenya sederhana sih, kita tergerak kita membaca situasi sampai hari ini bahwa ada PPKM yang cukup viral sekali kita melihat di media sosial, sehingga tergerak pula hati untuk melakukan satu gerakan dalam artian sesuai dengan profesi kita sebagai fotografer. Kita ingin membantu ibu-ibu yang punya usaha UKM yang menengah gitu dalam membantu promonya dengan keahlian kita lah, mungkin di food fotografi kita punya foto-foto produk dan kita juga fotokan. Dan sejauh ini kita mengambil prinsip bahwa di rumah itu bukan berarti kita mati berkarya gitu loh. Kita menghentikan. Boleh kita dirumahkan atau di rumah saja, tapi setidaknya kita masih bisa berkarya. Dan artinya kita tetap terus berkarya walaupun di pandemi seperti ini dengan membantu untuk memotret produk-produk. Dan nggak nyangka ternyata produknya sebanyak ini loh tadi yang kayak kita lihat tadi ya, yang juga. Akhirnya artinya kita dapat respon positif dan semoga kawan-kawan yang lain menjadi trigger juga bisa berbuat seperti ini. Karena kan kita nggak bisa bantu juga ketika mau menjadi tenaga medis, kita nggak ada keahlian di situ kan. Mau bantu yang lain-lain juga secara finansial. Tapi kita cobalah bantu dengan kemampuan yang kita punya. Berkarya di fotografi ini. Salah seorang pelaku UMKM, Desi Anasari, mengaku sangat berterima kasih dengan niat baik Cano yang sukarela memotret produk mereka. Menurutnya, selama PPKM ini, mereka dituntut untuk lebih kreatif dan lebih cepat dalam menampilkan produk makanan khas Kepri yang mereka buat dan promosikan ke media sosial. Nah, sempat terkejutnya karena mengenali Cano sedang sibuk. Tadi ada beberapa proyek yang sedang Cano kerjakan. Saya langsung merespon, saya follow up ke teman-teman komunitas. Di situ saya ketua, tapi saya tahu ada teman-teman di komunitas saya yang membutuhkan sangat membutuhkan foto produk yang bagus seperti itu. Jadi alhamdulillah sekali ini kayak seperti dicinta ulang pun tiba seperti itu. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Afriyadi, UTV mengabarkan. Ketika banyak usaha kecil menengah gulung tikar di masa pandemi COVID-19, usaha karangan bunga justru kebanjiran pesanan. Dalam 2 bulan terakhir, pelaku usaha pembuatan karangan bunga di Jember, Jawa Timur terus kebanjiran pesanan, baik karangan bunga ucapan ulang tahun dan pernikahan. Namun untuk saat ini permintaan yang paling banyak adalah karangan bunga duka cita, seiring meningkatnya kematian di masa pandemi COVID-19 yang mencapai puluhan setiap harinya. Seperti yang dialami pengusaha karangan bunga yang ada di Jalan Nusa Indah Patrang, Jember ini. Peningkatan permintaan karangan bunga mencapai 50% lebih dibanding 2 bulan sebelumnya. Jika biasanya dalam 1 bulan hanya mendapatkan pesanan antara 10 hingga 15 karangan bunga, saat ini bisa mencapai 30 hingga 40 karangan bunga. Ulang tahun, duka cita, dan ulang tahunnya bangsa. Saat ini yang paling banyak apa? Duka. Dalam 1 bulan bisa berapa? Mengerjakan berapa pesanannya? Kurang lebih 30. Dalam 1 bulan. Untuk jenis bunganya apa Bu yang dipakai? Bunga krisan, peacock. Harga jual karangan bunga berkisar 350 hingga 500 ribu rupiah untuk jenis karangan bunga sederhana. Sedangkan untuk karangan bunga dengan beragam jenis bunga bisa mencapai 1 juta rupiah. Meningkatnya pesanan membuat pelaku usaha karangan bunga mendatangkan lebih banyak bunga hidup dari petani, seperti bunga krisang, gerbera, lili, mawar, dan beberapa jenis bunga lainnya. Salah satu kebun bunga milik Politeknik Negeri Jember yang ada di kawasan wisata Rembangan Jember saat ini sibuk menyiapkan permintaan bunga krisan, kemitir, daun-daun pilo yang meningkat tajam. Jika biasanya dalam sepekan hanya mendapat pesanan antara 25 hingga 30 ikat bunga krisan, saat ini mencapai 40 hingga 50 ikat bunga. Tapi kita sudah mengantisipasi karena Teva ini sudah diatur produksinya dalam skala produksi, jadi produksinya penanamannya berjenjang sehingga permintaan naik pun akhirnya bisa terpenuhi. Tetapi kalau permintaan sedang terlalu tinggi ya memang kita
ada waktu jeda untuk bisa memenuhi permintaan mereka. Untuk dapat memenuhi tingginya permintaan, kebun bunga ini menggandeng sejumlah petani di Jember dan terus memperbanyak pembibitan bunga yang dapat dipanen 8 hingga 12 minggu ke depan. Dari Jember, Jawa Timur, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Berniat ingin membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, salah satu pengusaha handphone di Tanjung Pinang mendirikan stan makanan dan sembako gratis. Sejumlah warga Tanjung Pinang terlihat sangat gembira saat mendapatkan makanan dan sembako gratis yang disediakan salah satu pengusaha ponsel di Tanjung Pinang. Bagi warga yang membutuhkan dapat mengambil langsung makanan dan sembako gratis yang digantung di stan tersebut. Penyedia stan makanan dan sembako gratis, Ferry Budianto mengatakan, dirinya berinisiatif mendirikan stan itu dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak dari penerapan PPKM. Selain secara pribadi, dia juga menerima donasi atau sumbangan dari para donatur lain untuk membagikan makanan dan sembako gratis ke masyarakat. Dirinya sengaja menggantung makanan dan sembako itu agar tidak menimbulkan kerumunan. Ya tujuannya untuk membantu masyarakat sekitarnya, terutama ya orang tua yang lanjut usia, yang tidak bisa kerja, dan yang berdampak inilah karena PPKM ini kehilangan kerja, yang nganggur itu. Jadi semoga bisa membantu mereka tersebut gitu. Tanggal 27 ini hari ketiga. Ini hari ketiga. Ya. Bebas, terutama sembako. Kalau misalnya ada makanan juga boleh gitu. Bebas sih. Dan selama 3 hari ini bagaimana minat dari masyarakat sendiri? Minatnya lumayan besar sih. Ya. Dan dari donatur yang sukarelawan? Dari donatur ada beberapa teman, ada dari luar juga ada. Salah satu tukang ojek di Tanjung Pinang, Ismail, mengatakan program makanan dan sembako gratis tersebut diakuinya sangat membantu masyarakat yang kesusahan. Dia mengaku pendapatannya sebagai tukang ojek menurun akibat pemberlakuan PPKM level 4. Sangat-sangat terbantu. Ini selama ini Bapak ngojek sepi atau gimana sih Pak? Sepi banget Pak, namanya pandemi ini paling-paling satu hari narik 2 kali, 3 kali, udah banyak. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Afriyadi, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan UNews selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.